Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, pernahkah Anda mendengar kisah tentang kucing di dalam kapel asrama? Baik, saya ceritakan kepada Anda. Seorang pimpinan biara memiliki seekor kucing. Kucing tersebut selalu mengikuti tuannya kemanapun sang tuan pergi. Sampai-sampai kadang-kadang cukup merepotkan. Satu saat sang tuan harus memimpin misa, ternyata si kucing pun tetap ingin ikut. Jika tidak, ia akan terus mengeong sehingga tentu saja mengganggu kehikmatan suasana ibadah. Akhirnya, sang tuan mengikat si kucing di depan pintu kapel sehingga kucing tetap dapat melihat sang tuan tanpa harus mengganggu jalannya ibadah. Ajaib, ternyata si kucing bisa tenang bahkan tertidur nyenyak di tengah alunan lagu-lagu doa yang pada saat itu dinaikkan. Saudara, bisa ditebak? Akhirnya jurus jitu itu berulang kali dilakukan, yang kemudian diikuti oleh para petugas yang membantu persiapan ibadah. Demikian berulang-ulang sampai sang pimpinan biara wafat. Kucing itu tetap diikat di depan pintu kapel setiap kali ibadah akan dimulai, meskipun yang memimpin ibadah sudah berganti orang. Sampai akhirnya kucing itu pun tutup usia alias mati. Anehnya, para penghuni biara mencari kucing baru untuk diikat di pintu kapel untuk menggantikan kucing yang sudah meninggal. Saudara, apa pendapat Anda untuk kisah ini? Ya, kita pasti berkata, betapa lucunya para penghuni biara itu. Atau mungkin kita dengan keras berkata, betapa bodohnya mereka. Bukankah mereka seharusnya memahami terlebih dahulu mengapa kucing itu diikat di pintu kapel? Ya, kalau mereka melakukan suatu kebiasaan tanpa mengerti tujuan atau makna, bukankah itu bodoh? Mengapa mereka melakukan? Ya, inilah ciri-ciri orang yang disebut legalistik. Anda tahu? Legalistik adalah kata sifat yang sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat berorientasi pada hukum atau peraturan. Mereka cenderung melihat segala sesuatu melalui lensa hukum dan mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan di atas segala hal lainnya. Orang yang legalistik cenderung menerapkan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan situasi atau konteks yang unik dan spesifik. Pendekatan yang legalistik dapat menghambat kreativitas, fleksibilitas, dan bukan tidak mungkin ia juga menghambat keadilan. Saudara, bacaan leksionari pada hari ini menurut Matius 15 ayat 1 sampai ayat 9 menunjukkan ciri-ciri orang yang legalistik. Ya, salah satu yang dipersoalkan dalam bacaan ini oleh mereka, kelompok Farisi, adalah mengapa murid-murid Yesus mengabaikan hukum penyucian termasuk membasuh tangan sebelum makan. Bagi kita, pasti ada alasan tertentu mengapa murid-murid tidak mencuci tangan sebelum makan. Kita perlu paham bahwa pada masa itu mencuci tangan bukan hanya higienitas,
secara kesehatan tapi juga demi ritual. Namun bagi orang Farisi, mereka tidak akan pernah peduli apapun alasannya atau berempati dengan kondisi murid-murid atau siapapun. Bagi mereka, peraturan atau adat istiadat jauh lebih penting. Itulah sebabnya Yesus malah membalikkan. Yesus mempersoalkan mereka yang justru melanggar hukum Allah dengan cara mengabaikan tanggung jawab untuk memelihara orang tua demi apa yang mereka sebut sebagai persembahan kepada Tuhan. Ironis bukan? Seolah-olah Tuhan menjadi legitimasi atau pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Saudara, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Oleh karena itu, mari kita mengenal Dia, mengenal hatinya, meminta pikiran Kristus menguasai diri kita, dan bukan sekedar menjadi orang Kristen yang mentaati hukum secara legalistik, sehingga kita malah merasa bangga oleh karenanya. Jangan sampai Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dalam Matius 15 ayat 8-9 kita menemukan perkataan Yesus yang dikutip dari Yesaya 29 ayat 13. Saudara, mari kita katakan no way untuk sikap hidup yang legalistik. Ya, mari kita minta hikmat dan kasih Kristus menguasai segenap hati dan pikiran kita, termasuk pertimbangan dan penilaian kita atas segala sesuatu. Saudara mau? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami untuk sungguh-sungguh memiliki hati Kristus. Taruhlah dalam diri kami pikiran Kristus, sehingga kami mampu memandang segala sesuatu seperti Kristus memandang. Kami tidak jatuh menjadi orang yang beragama secara legalistik, tapi kami hanya menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh berjalan di belakang Kristus, menyerupai Kristus. Kami mau ya Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada pada saat ini.